Halo Sinemania, ketemu lagi sama aku di channel Saturday Story Club. Kali ini aku mau mereview film action Korea mengenai seorang detektif Korea dalam menjalankan misinya. Mau tahu filmnya apa? Simak review aku sampai selesai. The Grown Up No Way Out adalah film Korea Selatan tahun 2023 yang bergenre action mengenai aksi kejahatan. Film ini merupakan film sequel dari Outlaw 2017 dan The Grown Up 2022. The Grown Up No Way Out disutradari oleh Lee Sang-young. Yang hal menarik dari film itu adalah artis Ma Dong-seok yang menjadi pemeran utama sekaligus produser juga. Ma Dong-seok merupakan artis Korea Selatan Amerika dengan penampilannya di Train Busan dan juga pernah menyandang aktor terbaik Girl Up Korea pada tahun 2018. Aku ingat sih sama penampilan aktingnya yang juga pernah ada di film Marvel berjudul Eternal, walaupun cuma sebentar munculnya. Tapi so far emang akting dari Ma Dong-seok cukup top, bisa dibawa lucu, humor, ataupun serius dan berwibawa. Detektif Ma Seok-do dan timnya dipromosikan untuk menyelidiki sebuah kasus di mana mereka mulai menyelidiki kematian seorang wanita, Go Sun-hee, dan memeriksa hasil otopsi yang ternyata telah mengkonsumsi sebuah narkoba yang bernama Hyper. Konflik mulai terjadi dan masalah mulai terungkap saat tim Ma Seok-do mulai mencari Hiroshi yang merupakan seorang yakuza. The Grown Up No Way Out, film sequel yang menampilkan action yang agak sedikit sadis tapi nggak terlalu parah sih dibandingkan dengan film prequelnya yang lebih sadis dan juga serius. Di film Grown Up No Way Out ini, adegan action tidak begitu vulgar sehingga nggak terlalu seram saat menontonnya. Ada balutan sentuhan komedi walaupun tidak deep. Tempat setting berbeda-beda. Aku suka sih saat adegan detektif Ma Seok-do bertemu dengan Cho Rong-i yang bertarung satu pukulan dia udah tumbang. Di film The Grown Up No Way Out ini ada peran antagonis yang benar-benar dari artis Jepang yang bernama Munetaka Aoki. Film dengan durasi 105 menit ini bagi penikmat film action bakal suka. Dengan film The Grown Up No Way Out membuktikan bahwa untuk menjadi seorang pemain yang baik tidak perlu berwajah tampan, tapi kemampuan akting yang bagus bisa menjadi daya tarik tersendiri, sehingga orang-orang bisa menikmati setiap adegan-adegan dari filmnya. Tokoh sentral dalam film ini adalah peran Ma Seok-do yang dibawakan oleh Ma Dong-seok. Dalam membawakan perannya sebagai detektif yang lihai dalam bertarung, analitik, dan juga mencoba melakukan investigasi dengan rapi. Dan tokoh antagonis dalam film ini juga memiliki peran yang penting karena watak antagonisnya itu terlihat dengan kuat sehingga saat menonton tuh terasa seram karena kekejamannya. Apalagi pertarungan yang terjadi di film itu agak sedikit brutal, terlihat walaupun tidak seram di film prequelnya. Jo Sung-chul yang dibawakan oleh Lee Jong-hyuk, ekspresinya, body language-nya cocok sekali dalam memerankan tokoh antagonis, seorang polisi korup yang sedang mencari Hyper yang hilang. Ekspresinya menurut aku sih bisa memerankan antagonis dengan baik sehingga munculkan adrenalin tersendiri saat melihat tindakannya di film ini. Terungkapnya identitas dari Jo Sung-chul yang terlibat dalam dunia narkoba baru terungkap di pertengahan film sehingga mulai paham arahnya itu kemana. Secara alur cerita mudah dipahami walaupun banyak juga ada plot twist yang muncul. Kelebihan dari film ini adalah balutan action yang cukup memukau. Gambar film yang tajam dan jernih. Dalam film The Grown Up No Way Out, setting tempat yang berbeda-beda sehingga tidak jemu saat menontonnya. Setting tempat itu seperti di tempat makan, atau restoran, kamar hotel, mobil, rumah, apartemen, dan masih banyak lagi. Ending yang berakhir dengan bahagia, walaupun ada plot twist tertentu. Dari bagian akhir dari film itu ada credit scene mengenai perjalanan baru nantinya yang akan dijalani oleh detektif Ma Seok-do. Sepertinya bakal ada film sequelnya. Rating IMDb 6,6 dari 10 dan untuk rating Rotten Tomatoes 100% untuk Tomatometer, 97% untuk audience score. Dan rating pribadi aku 7,3 dari 10.